Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku semua, selamat pagi, selamat berjumpa. Alhamdulillah, kita dipertemukan di pembelajaran fisika kelas 11 semester pertama. Gimana nih? Sudah siap untuk menjelajahi dunia fisika? Pasti dong ya, anak IPA itu harus lebih paham tentang fisika. Walaupun sebetulnya fisika itu bukan hanya milik anak IPA, tapi juga jurusan yang lain ya, karena fisika ini ada di mana-mana dan sering kita temui di kehidupan sehari-hari. Oke, untuk mengefektifkan waktu, kita langsung aja ke materi ya. Untuk di bab pertama ini, kita akan belajar tentang dinamika rotasi. Karena materi dinamika rotasi ini lumayan banyak, maka Ibu akan membagi jadi beberapa bagian ya. Untuk bagian pertama ini kita akan fokus dulu ke torsi. Oke, kita lanjut ke slide pertama. Apa itu dinamika rotasi? Ayo, siapa yang tahu apa itu dinamika? Ya, di fisika kita mengenal suatu bab yang membahas tentang gerak. Ya, materi tentang gerak di fisika itu sangat luas, sehingga dibagi menjadi beberapa subbab gitu ya. Ada yang disebut dengan kinematika, ada yang dinamika, dan statika. Kalau kinematika itu mempelajari tentang ilmu gerak, alias macam-macam gerak gitu ya, segala bentuk gerak. Kalau dinamika itu lebih ke penyebab gerak. Kok bisa sih sebuah benda bergerak? Apa penyebabnya? Nah, itu dibahas di dinamika. Kalau statika itu membahas tentang kesetimbangan untuk benda-benda yang diam atau bergerak dengan kecepatan konstan. Gitu ya. Jadi di mekanika ini dibagi menjadi 3. Nah, fokus di bab ini kita akan membahas tentang dinamika dan tepatnya pada gerak rotasi alias gerak yang melingkar gitu ya, yang memiliki poros. Nah, di kelas sebelumnya, di kelas 10, kalian sudah pernah belajar nih tentang gerak translasi. Gerak translasi ini ada GLBB, ada GLB gitu ya, pernah kan? Nah, kalau sekarang di kelas 11 kita akan lebih fokus ke gerak rotasi. Apa sih yang membedakan antara translasi dengan rotasi? Ya, kalau dari segi gerak memang berbeda ya. Translasi itu adalah gerak lurus, sedangkan rotasi adalah gerak melingkar, gerak berputar. Tapi ada beberapa besaran-besaran juga yang berbeda nanti. Nih Ibu tampilkan di sini besaran-besaran yang ada di translasi dan rotasi. Ibu sengaja membandingkan antara besaran translasi dengan rotasi agar kalian bisa lebih terpetakan gitu ya, agar bisa lebih paham. Soalnya kan kalian kelas 10 sudah belajar nih ya tentang besaran-besaran translasi. Nah, sekarang tinggal tambahin sedikit gitu, beda istilah sedikit gitu untuk gerak rotasi. Yang pertama yang harus kita perhatikan di gerak rotasi itu adalah adanya pergerakan sudut gitu ya. Kalau di gerak translasi itu kan geraknya lurus, berarti yang kita hitung adalah jarak. Kalian kan dulu simbolnya bisa X, bisa R, bisa S gitu ya, banyak. Tapi untuk di gerak rotasi, karena di rotasi itu adalah adanya perubahan sudut yang dilalui, makanya namanya adalah posisi sudut dan disimbolkan dengan kayak gini nih, theta namanya. Kebayang nggak gerak rotasi itu kayak gimana? Nih Ibu tampilkan ya gambar di sini, mudah-mudahan bisa membuat kalian lebih paham. Ini ada sebuah benda bergerak dari A ke B. Kan kalau rotasi itu gerakannya melingkar ya, terus ada titik porosnya di tengah. Nah, karena A itu bergerak ke B, dia juga selain memiliki jarak tempuh dari A ke B, juga dia juga menghasilkan sudut yang ditempuh gitu ya, sudut yang ditempuh. Nah, jadi di gerak rotasi itu selain memiliki jarak atau posisi tempuh, juga memiliki sudut tempuh atau posisi sudut gitu ya namanya. Disimbolkan dengan theta. Kemudian besaran yang kedua, di gerak translasi, di gerak lurus, kalian mengenal istilah kecepatan linear. Kecepatan linear itu apa? Kecepatan linear adalah seberapa cepat
benda bergerak terhadap waktu gitu ya. Berapakah jarak yang ditempuh dalam satuan waktu gitu kan definisinya ya, disimbolkan dengan v atau velocity. Nah, kalau di rotasi, karena tadi yang ditempuh adalah sudut, maka definisi dari kecepatan sudut adalah seberapa cepat suatu benda menempuh sudut tertentu setiap waktu gitu ya. Jadi berapakah sudut yang ditempuh dalam satuan waktu. Simbolnya adalah omega, bukan huruf W ya, tapi omega. Gitu. Jadi ini mah bedanya dari yang linear dengan yang sudut. Pokoknya kalau yang sudut itu berbicaranya adalah sudut gitu ya. Kalau linear ya jarak atau garis lurus. Kemudian yang ketiga ada besaran percepatan linear. Kalau percepatan itu kan secara konsep artinya perubahan kecepatan setiap waktu ya. Jadi sebuah benda itu mengalami perubahan kecepatan secara terus-menerus gitu ya dalam setiap waktu. Itu namanya adalah percepatan, disimbolkan dengan A atau acceleration. Nah, kalau di gerak rotasi, karena tadi yang berbicara adalah sudut, maka namanya adalah percepatan sudut, alias seberapa besar perubahan kecepatan sudut setiap waktu gitu ya. Kecepatan sudut itu terus berubah gitu, namanya itu percepatan, disimbolkan dengan alfa. Nah, selanjutnya di translasi juga kalian mengenal istilah gaya. Gaya itu adalah sebuah besaran di fisika yang menyebabkan sebuah benda bisa bergerak ya. Benda itu bisa bergerak kalau ada gaya gitu kan secara konsep. Nah, sama di gerak rotasi juga kita akan mengenal istilah baru yaitu momen gaya atau istilah lainnya torsi. Definisinya mirip kayak gaya, yaitu besaran fisika yang menyebabkan suatu benda bisa berputar. Kalau yang gaya itu penyebab gerak translasi, kalau torsi penyebab gerak rotasi. Gitu ya. Selanjutnya ada massa. Oke, sering ya kita mendengar istilah massa. Kalau di fisika, massa itu adalah ukuran kelembaman atau bahasa kitanya mah ukuran kemalasan gitu. Semakin besar massa yang dimiliki benda, maka akan semakin malas untuk merubah gerak gitu, untuk bergerak. Kerasa nggak menurut kalian? Yang massanya lebih besar harus butuh energi yang ekstra gitu untuk merubah gerak kalian ya. Benar nggak? Kerasa nggak? Nah, kalau di rotasi namanya bukan massa tapi momen inersia, simbolnya adalah I gitu ya. Sama ini juga adalah ukuran kelembaman, cuman khusus di gerak rotasi gitu. Kemudian ada energi kinetik translasi. Sering ya kalian menggunakan rumus-rumus energi kinetik. Masih ingat nggak rumusnya apa? Setengah mv kuadrat gitu kan ya. Nah, kalau di gerak rotasi juga ada namanya energi kinetik rotasi. Nantilah rumusnya Maya menyusul, jangan sekarang bisi olab kalian karunya. Kemudian yang terakhir, besaran yang akan kita bahas adalah momentum. Di gerak translasi kita mengenal istilah momentum atau ukuran untuk mengubah keadaan gerak benda. Kalau di rotasi itu namanya momentum sudut gitu. Masih ingat kan konsep tentang momentum? Kalau kalian bingung gini lah ya, Ibu kan punya ilustrasi. Ibu mau istilahnya tuh ngajak kalian berpikir coba ya. Kalau Ibu nyuruh untuk memberhentikan bus yang tanpa pengemudi berjalan dengan lambat, terus disuruh untuk diberhentikan gitu ya oleh kalian. Yang kedua, peluru yang ditembakkan ke arah kalian. Kalian mau milih yang mana? Sekali lagi ya, Ibu punya dua keadaan. Yang pertama, kalian disuruh untuk memberhentikan bus, tapi tidak ada pengemudi dan tidak ada yang mengemudikan dan kecepatannya lambat. Yang kedua, memberhentikan peluru yang ditembakkan ke arah kalian. Coba kalian mau pilih yang mana? Gak mau ya, dua-duanya juga ya. Kayak yang pertama, kalau dilihat dari sudut pandang fisika, keadaan pertama itu adalah bus yang dicoba untuk diberhentikan. Kenapa kalian gak mau? Soalnya bus itu memiliki massa yang sangat besar, betul ya? Nah, massa yang sangat besar ini sangat sulit untuk diberhentikan. Kemudian yang kedua, kalau peluru, apa yang dimiliki oleh peluru?
yaitu kecepatan yang sangat besar. Kayak karena kecepatan yang sangat tinggi ini, kalian sangat sulit juga untuk memberhentikan gitu ya. Nah, oke, dari ilustrasi tadi kita punya dua besaran, yaitu massa dan kecepatan. Berarti dua faktor ini, massa dan kecepatan ini, yang nantinya akan berpengaruh dalam mengubah kondisi gerak suatu benda, betul ya? Nah, kedua besaran ini, massa dan kecepatan, kita gabungkan namanya menjadi momentum gitu. Jadi momentum itu adalah ukuran untuk mengubah keadaan gerak benda. Jadi kalau momentum itu bukan hanya tentang tumbukan ya, tapi pokoknya setiap pergerakan itu, setiap massa, setiap benda itu pasti punya momentum. Kalau gerak rotasi ya, pokoknya geraknya melingkar, berarti dia punya momentum sudut. Di bab ini, di bab dinamika rotasi, kita akan lebih fokus pada yang 4 besaran ini. Momen gaya atau torsi, kemudian momen inersia, energi kinetik rotasi, dan momentum sudut. Nanti kita akan bahas satu-satu, ini sebagai awalan aja, biar terpetakan gitu ya. Untuk selanjutnya nanti mudah-mudahan kita bisa bahas juga tentang contoh-contoh soalnya. Oke, kita akan langsung ke besaran yang pertama, yaitu tentang momen gaya atau torsi. Nah, torsi ini disimbolkan dengan simbol tau ini ya, tau ini kayak gini, kayak huruf T cuman ada buntutnya. Ini tuh adalah suatu besaran fisika yang menjadi penyebab benda berotasi. Ini ada gambar nih, di sini ada seseorang lagi buka pintu. Pintu kan salah satu aplikasi dari gerak rotasi ya. Pintu tuh berputar kan ya kalau kita buka. Nah, pertanyaan dari ibu, kenapa gagang pintu selalu disimpan di ujung pintu? Pernah gak kalian lihat gagang pintunya disimpan dekat engsel atau di tengah-tengah pintu? Gak ada ya? Gak pernah nemu yang kayak gitu ya? Kenapa sih selalu ada di ujung pintu? Nah, ini jawabannya ada di sini nih, ada di momen gaya atau torsi. Oke, kita bahas dulu teorinya ya. Besaran-besaran yang mempengaruhi gerak rotasi, yang pertama ada gaya. Benda bisa bergerak kalau ada gaya kan ya. Kalau nggak ada gaya otomatis tetap diam. Terus apalagi nih? Harus ada lengan atau jarak gaya dengan poros. Maksudnya tuh gini, semakin jauh gaya yang diberikan terhadap poros, maka kita akan semakin mudah untuk membuka pintu, betul kan ya? Nah, kalau semakin dekat dengan poros, maka kita akan semakin sulit, semakin susah untuk membuka pintu. Nah, jadi salah satu syaratnya lagi adalah harus ada lengan. Lengan itu adalah jarak dari poros ke gaya yang diberikan. Gitu, namanya lengan ya, simbolnya L. Dan yang terakhir ada sudut. Nih, ibu kasih gambar di bawah. Ini kita bayangkan adalah pintu dilihat dari atas. Yang O ini adalah porosnya, engsel. Kemudian yang ini adalah lengan. Ya, ini lengan ya. Panjang pintu ini lengan. Kemudian ini kita berada di sini mau buka pintu. Terus ada 3 keadaan, ada di yang biru, ada yang hitam, dan di merah. Menurut kalian kalau mau buka pintu enaknya di posisi yang mana? Biru, hitam, apa merah? Enaknya di biru ya. Di biru ini paling mudah nih, paling enakan kalau buka pintu tuh ada di biru. Kalau di merah, ya kalau di merah gak akan kebuka. Kita narik pintu ke arah sana, kebuka nggak? Gak akan kan ya. Kalau ke F, ke yang ini, ke yang biru ini pasti kebuka, gampang. Kalau yang hitam ini pasti kebuka, cuman kurang maksimal gitu ya, kurang maksimal. Nah, berarti sudut juga mempengaruhi tentang gerak rotasi. Walaupun sama-sama di titik yang sama ya, titik gayanya sama di sini, tapi ternyata sudut juga mempengaruhi. Kalau tegak lurus, maka akan menghasilkan torsi yang maksimal gitu. Sedangkan ini kan berarti sudutnya 0. Kalau yang ini kan horizontal, sejajar dengan lengan, oh berarti sudutnya 0. Kalau yang tegak lurus ini nih, yang ke atas. Karena
untuk membuka pintu kita butuh tiga besaran, yaitu gaya, lengan, dan sudut. Maka ketiga besaran ini kita gabungkan namanya menjadi torsi, dan itu yang menyebabkan benda berotasi. Itu teman-teman, paham kan sekarang ya tentang torsi? Oke, torsi itu sekali lagi ya, torsi itu adalah suatu besaran fisika yang menyebabkan benda berotasi. Kemudian torsi itu terdiri dari gaya, lengan, dan sudut. Nah, gitu ya. Oke. Oh ya teman-teman, ini juga torsi juga punya arah ya, karena torsi termasuk ke dalam besaran vektor. Keterangannya gini, karena torsi itu bergerak rotasi, memutar, berarti untuk menyatakan arahnya itu yang lebih tepat adalah menggunakan arah jarum jam, gitu ya. Bisa searah jarum jam, bisa juga berlawanan arah jarum jam gitu. Bukan kanan kiri atas bawah ya arah torsi itu, tapi searah jarum jam atau berlawanan arah jarum jam. Tapi karena kita terlalu panjang menuliskan ataupun menyebutkan arah torsi, kan gitu panjangnya, kerasanya panjang gitu, berlawanan arah jarum jam, searah jarum jam. Nah, jadi banyak sekali yang menyingkat gitu arah torsi ini dengan positif atau negatif. Nggak jadi masalah sih kalian mau positif yang mana, yang negatif yang mana, nggak apa-apa. Tapi untuk keseragaman, sebagai bentuk keseragaman, kita sebut yang positif itu adalah yang berlawanan arah jarum jam. Ingat ya, yang positif itu yang berlawanan. Kalau yang negatif, yang searah. Gitu. Ini untuk kesepakatan aja. Khawatirnya nanti kalian menemukan di referensi yang lain, ternyata ibu kenapa ini mah yang positif teh yang searah, yang negatif teh yang berlawanan. Ya udah, nggak apa-apa, itu mah suka-sukanya referensi yang lain aja gitu ya. Ya kita mah, tapi ini biasanya pakai apa sih, kaidah tangan kanan teh gitu ya. Karena kaidah tangan kanan biasanya tuh yang positif itu yang berlawanan arah jarum jam, kalau yang negatif yang searah jarum jam gitu ya. Oke, apalagi nih? Oh iya, paling ibu neranginnya segitu dulu aja ya untuk materi hari ini. Khawatirnya kalau terlalu banyak nanti juga bingung di kalian. Mungkin setelah ini mudah-mudahan masih ada waktu, kita akan bahas contoh soal. Oke, gimana nih? Udah mulai paham tentang torsi? Mudah-mudahan paham ya. Oke, sampai berjumpa kembali di video selanjutnya. Oke, see you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.